Halo, Assalamualaikum Kakak Solihah. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sudah 10 hari ya kalian berpuasa ya. Sepertiganya lagi nih, semangat ya. Nah, kita lanjutkan ya materinya. Kemarin kita kan sudah membahas tentang surat Al-Fatihah. Dalam urutan sholat, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita akan membaca surat di dalam Al-Quran. Kakak sudah menghafal surat apa aja nih di dalam Al-Quran? Nah, surat yang sudah kakak hafal itu bisa kakak baca setelah surat Al-Fatihah. Nanti sesekali surat-surat yang sudah dihafal itu saat membaca Al-Quran dibaca juga terjemahnya ya. Jadi saat kita sholat kita juga paham arti surat dari yang kita baca. Ada beberapa kisah yang menceritakan bagaimana para sahabat itu khusyuk sekali dalam membaca surat Al-Quran, surat di dalam Al-Quran ketika dia sholatnya. Yaitu pada satu kisah di mana terjadinya penyerangan Dzatur Riqa. Itu saat itu ceritanya para sahabat itu sedang beristirahat dari penyerangannya. Kemudian bergantianlah mereka dalam menunggu benteng atau menunggu tenda-tenda kaum muslim. Di sana berjagalah 2 orang. Yang pertama itu dari suku Ansor, perwakilan suku Ansor, dan satu lagi perwakilan Muhajirin. Setelah mereka berunding, mereka akan bergantian berjaga. Ansor yang akan berjaga dulu, kemudian perwakilan Muhajirin itu yang akan tidur. Lalu tidurlah sang Muhajirin dan Ansor berjaga, dan selama berjaga itu dia mengisi waktunya dengan sholat malam. Saat sholat malam, tiba-tiba ada musuh yang memanah dia. Dipanah sekali, jelek. Dia tetap berdiri sholat. Kemudian dipanah lagi yang kedua, karena kok dia tetap berdiri ya. Lalu oleh musuh dipanah lagi yang kedua, jelek. Dia masih sholat. Lalu dipanah lagi yang ketiga, celep. Lalu dia tetap sholat. Kakak-kakak tahu apa yang membuat dia tetap sholat? Adalah karena dia merasa ingin menuntaskan bacaan surat Al-Quran yang dia bacanya saat sholat itu. Karena saat dia ruku dia pun membatalkan sholatnya. Dan ketika ditanya oleh sang Muhajirin, kenapa kau tidak memberitahu aku dan membatalkan sholatmu? Dia jawab, karena aku sedang menghayati bacaan surat Al-Quran yang aku baca saat sholat itu. Jadi dia tidak ingin menghentikan bacaan Al-Qurannya walaupun dia dipanah sampai 3 kali. Lalu ada lagi kisah yang lain, yaitu dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengimami jamaah sholat zuhur. Lalu beliau sholat sunnah setelah zuhur atau ba'diyah zuhur. Nah, saat ba'diyah itu dia sholat lebih panjang lagi daripada sholat wajib zuhurnya. Nah, setelah dia salam, dia pun bertanya pada para sahabat, apakah kalian melihat sesuatu di gamisku gitu atau di baju sholatku? Nah, ternyata ada lebah. Dan lebah itu ternyata telah menyengat Imam Al-Bukhari tersebut. Saat dilihat oleh para jamaahnya, ternyata memang ada 16 sampai 17 sengatan di tubuhnya. Lalu para jamaah bertanya, mengapa tidak dibatalkan saja sholatnya? Ternyata jawaban Imam Bukhari adalah karena beliau sedang menghayati atau menikmati sebuah surat yang ingin dia baca dan ingin menyempurnakannya. Jadi memang bacaan sholatnya jadi panjang, bacaan surat Al-Qurannya. Itulah bagaimana para sahabat, para imam yang memanjangkan suratnya dan benar-benar memahaminya. Mungkin berbeda sama kita ya, kadang kita malah memilih surat-surat yang pendek agar sholatnya bisa selesai dengan lebih cepat. Ya Allah, ampuni kami atas segala kelalaian kami. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki diri ya. Amin. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang baca suratnya yang pendek-pendek dulu, tapi mulai sering dibaca artinya, lalu nanti kalau misalnya udah paham, udah hafal dengan baik, nanti bisa lanjut ke surat selanjutnya sambil dibaca lagi artinya, sehingga sholat kita bisa
naik tingkatnya, bisa ke surat-surat yang lebih panjang dan paham juga artinya. Lalu selanjutnya ruku. Ruku itu artinya tunduk. Gerakannya berupa menundukkan kepala dan leher sejajar dengan punggung dan pantat, dan tangannya ditumpukan ke lutut dengan pandangan menghadap ke arah tempat sujud. Kakak-kakak bisa lihat di gambar ya, yang paling sempurna itu adalah yang paling atas, yaitu tumpuan tangannya ke lutut dan punggungnya itu membentuk siku-siku atau garis lurus. Tidak membungkuk dan tidak juga terlalu ke atas. Doa atau dzikir yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal Azim, yang artinya Maha Suci Robku yang Maha Agung. Atau ada juga yang Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, ada tambahan wa bihamdih, yang artinya Maha Suci Robku yang Maha Agung dan segala puji baginya. Atau ada juga yang memakai redaksi yang lebih panjang. Bacaan ruku ini dibaca 3 kali ya. Nah, di dalam ruku ini terkandung makna kita mengagungkan Allah dengan segala pujian. Nah, tergambar juga nih dari gerakan sholat yang kita lakukan, yaitu kita menunduk atau merendah di hadapan Allah. Saat dari awal kita berdiri, mempersiapkan diri menghadap Allah. Nah, di ruku inilah kita mulai merendah, menghamba, mengakui kerendahan diri kita dibandingkan dengan kekuasaan atau keagungannya Allah. Begitu ya anak-anak ya. Sekian, mohon maaf dari Ibu bila ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.